Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Amana, NIM 24104181139. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SD Negeri 2 Ogan Komering Ulu, Batu Raja, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa-siswi kelas 5 dengan materi ibadah kurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita semua sehat sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali di kelas yang kita cintai ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa ya. Ayo ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran hari ini berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, pada hari ini hari Senin kita bertemu kembali. Namun sebelumnya Ibu akan mengecek kerapian kalian dulu ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kerapian anak-anak berpakaian dan atributnya lengkap semua. Ya, begitulah kalau kita mau pergi sekolah harus lengkap pakaian yang kita pakai. Jangan lupa dasinya, jilbabnya, topi ya. Semuanya harus lengkap. Ya, baiklah. Untuk hari ini Ibu absen dulu. Siapa-siapa yang hadir? Dika, mana Dika? Hadir, Bu. Ya, Jihan? Hadir, Bu. Ya, Aubrey? Hadir, Bu. Ya, terus siapa lagi ini? Siapa? Paros? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, sembari kita sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, kita tepuk semangat biar pelajaran kita pada hari ini tetap semangat dan memberikan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo semuanya berdiri. Yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya, silakan duduk kembali. Nah, baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah haji. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang minggu lalu? Apa itu ibadah haji? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan, Paros. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin. Iya, betul. Jadi haji itu adalah suatu
ibadah wajib bagi umat muslim yang mampu. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, maka perhatikan dulu tayangan video berikut ini. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia berkeputusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam Iya, itu adalah kisah yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kisah itu ada tujuannya. Tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan dasar hukum ibadah kurban. Yang kedua, apa yang kedua? Mengidentifikasi hewan yang sah untuk kurban. Yang ketiga, menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai ibadah kurban. Sedangkan yang keempat, menunjukkan sikap semangat kurban kepada sesama. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang ibadah kurban. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita bagi kelompok ya. Anak-anak kerjakan soal ini sesuai kelompoknya masing-masing ya. Yang namanya kerja kelompok harus dikerjakan bersama-sama ya. Di sini Ibu nilai kekompakan, terus jawabannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, sekarang kalian presentasikan ke depan sesuai kelompoknya masing-masing. Satu kelompok, satu orang. Ayo perwakilan, silakan maju ke depan. Sini, ayo. Maju semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo semuanya maju. Perwakilan. Geser lagi sini, maju lagi sayang, sini. Maju lagi sini, Nak. Ya. Sini lagi. Dah.
Sekarang kalian dengarkan sesuai jawaban kelompoknya masing-masing ya. Coba dari kelompok 1, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan Mempresentasikan jawaban dari kelompok dari 1. kelompok 1. Ya, silakan. Nomor 1. Apa pengertian ibadah kurban? Ibadah kurban adalah tindakan menyembelih hewan ternak tertentu seperti sapi, kambing, atau domba pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kelompok 2, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan presentasi dari hasil diskusi kami tadi. Ya, Sebutkan hewan-hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Hewan yang sah untuk kurban adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Hewan-hewan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia minimal sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, domba minimal 1 tahun atau 6 bulan, unta minimal 5 tahun, dan kondisi fisik yang sehat serta tidak cacat. ya. Ayo kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari kelompok 3. Saya akan memberikan hasil diskusi kami. Ya. Ceritakan secara singkat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait ibadah kurban. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah ayah dan anak yang sangat patuh kepada Iya, Allah betul. Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah mereka, Allah memberikan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail. Namun Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai tanda ujian dan kesetiaan. Kisah ini menjadi dasar ibadah kurban di dalam umat Islam. Iya, betul ya. Sekarang kelompok 4, silahkan. Sakela. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ini menyampaikan presentasi jawaban dari kelompok kami. Apa hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut? Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberikan banyak hikmah. Di antaranya pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian, pengorbanan demi kebaikan, dan kasih sayang yang diutamakan kepada Allah. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya meneladani sifat-sifat baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seperti ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan. Iya, terima kasih untuk hari ini karena setelah Ibu lihat dan perhatikan kerja kelompoknya sangat memuaskan dan hasilnya pun sangat bagus ya. Ya, silakan dikumpulkan kembali dengan baiklah Nana, sekarang akan Ibu jelaskan tentang pengertian kurban ya. Kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu adalah pengertian dari ibadah kurban. Sudah paham sampai di sini? Paham ya. Sekarang kita lanjut. Hukum kurban. Apa hukum kurban itu? Nah, hukum kurban yaitu pelaksanaan kurban. Hukumnya sunnah muakkad. Ya, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban ya. Nah, itu adalah hukum kurban. Bagi yang sudah mampu, dia boleh atau wajib melaksanakan kurban. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Nah, ini adalah jenis hewan kurban yang boleh dikurbankan, yaitu jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Ya, jadi tidak boleh yang lain. Kalau mau mengorbankan ayam atau itik itu tidak termasuk dari jenis hewan yang boleh dikurbankan. Ya, selanjutnya ketentuan hewan kurban. Nah, apa saja ketentuannya? Adapun ketentuan hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban adalah yang pertama itu kambing yang telah berusia 2 tahun. Kalau kambingnya sudah cukup 2 tahun boleh kurbankan. Terus yang kedua apa lagi? Unta yang telah berusia 5 tahun.
sapi atau kerbau yang telah berusia 2 tahun dan biri-biri atau domba yang telah berusia 1 tahun atau yang sudah iya. Kalau biri-biri atau domba kalau sudah berusia 1 tahun boleh dikurbankan. Kalau giginya masih gigi dia baru lahir belum boleh karena itu masih bayi kambing tidak boleh. Kalau sudah cukup umur baru boleh dikurbankan. Ya, selanjutnya waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, waktu penyembelihan hewan kurban ini tidak sembarangan anak-anak ya. Ada waktunya. Tidak boleh menyembelih hewan kurban itu di hari yang lain atau bukan hari raya kurban. Makanya Allah mempunyai ketentuan yaitu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Pada tanggal berapa? 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik 11, 12 dan bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari. Pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kalau malam tidak boleh lagi. Artinya penyembelihan hewan kurban itu ada waktunya, si pagi dan siang ya. Yuk selanjutnya pembagian daging kurban. Nah, setelah hewan kurbannya disiapkan, lalu dipotong, lalu dagingnya dibagikan ke siapa saja. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal 1/3-nya. Setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan dalam pemahaman pelajaran yang kita pelajari tentang kurban ya? Coba siapa? Kelompok 1, coba silahkan. Mendapatkan pelajaran ibadah kurban. Selain itu, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam memberikan pelajaran besar tentang keimanan, keikhlasan, serta keteguhan dalam menjalankan perintah Allah walaupun berat. Dari kisah ini, saya belajar bahwa pengorbanan dalam menjalani perintah Allah adalah bukti keimanan yang sejati. Iya, itu adalah pendapat atau jawaban dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Saya juga belajar bahwa ibadah kurban memiliki nilai sosial yang tinggi. Karena daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sehingga mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini mengajarkan saya untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar saya. Iya, bagus. Sekarang baiklah anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita tentang ibadah kurban. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan evaluasi sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Jadi Ibu ingin mengukur kemampuan kalian dalam menerima pelajaran hari ini ya. Ini ada tugas, kalian kerjakan. Itu ada 2 soal ya. Jangan lupa dikasih nama. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, untuk tugas di rumah anak-anak tulis, ini ada soal, tuliskan 1 bentuk kurban atau bantuan yang pernah kamu lakukan untuk orang lain. Nah, itu tugas di rumah. Minggu depan kita koreksi sama-sama, ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan atau kita lapaskan dengan mengucap lafaz
hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.